Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai pertemuan ke-12. Jangan lupa di pertemuan 13 kalian nanti akan presentasi. Pertemuan 12 ini akan bahas tentang pengujian perangkat lunak dan pemeliharaan sistem. Ada 3 pembahasan: pengujian, pemeliharaan, dan studi kasus. Pengujian ini adalah proses memverifikasi dengan persyaratan tertentu dan mencari kesalahan, mengevaluasi sistem yang sudah kita buat. Lalu pengujian perangkat lunak sasarannya adalah suatu program. Tadi yang pertama yang pastinya untuk menemukan kesalahan. Lalu test case itu yang kedua. Test case sama, menemukan kesalahan juga yang belum pernah ditemukan. Kalau tadi yang pertama mungkin yang sudah pernah ditemukan. Yang ketiga adalah pengujian mengungkap semua kesalahan. Jadi inti dari pengujian adalah menemukan dan mengungkap serta mengatasi kesalahan tersebut. Karakteristik pengujian adalah yang pertama dimulai dari level modul, lalu ke arah integrasi. Jadi level yang kecil-kecil dulu, lalu level ke yang besar. Yang kedua adalah poin-poin yang berbeda pada waktunya. Mungkin hari ini kita menguji tentang button save, lalu besok button edit dan sebagainya. Yang ketiga diadakan oleh software developer atau dapat juga disewa orang independen atau orang lain. Yang keempat, testing dan debug. Aktivitas pengujian dan debugging harus akomodasi, harus bersamaan pada setiap strategi testing. Verifikasi dan validasi. Apa perbedaannya? Kita lihat verifikasi adalah setiap fungsi harus benar, sedangkan validasi adalah memastikan bahwa sesuai kebutuhan. Itu bedanya. Itu menurut Pressman 2012. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya. Jadi verifikasi apakah kita membangun produk dengan benar. Kalau validasi apakah kita membangun the right product. Berarti tadi the product right. Berarti tadi verifikasi apa tadi? Nah, ini dia fungsinya apakah benar. Kalau ini produknya apakah benar. Kalau verifikasi yang dicek adalah fungsinya, sedangkan validasi adalah programnya, perangkat lunaknya. Pengujian lebih dari sekedar debug, bukan mencari kesalahan saja, tetapi harus mengukur keandalannya atau kecepatannya juga. Tes data atau test case. Tes data, bedanya tes data dengan test case. Kalau tes data adalah input datanya. Kalau test case adalah output dari inputnya. Prediksi output ya. Kita lihat akhir pengujian, ada pesimistik, ada optimistik. Kalau pesimis berarti tidak yakin. Atau pengujian berhenti ketika dialokasikan. Kalau optimis, pengujian berhenti ketika sudah terpenuhi. Itu bedanya. Kalau pesimis sedang dialokasikan, kalau optimis sudah terpenuhi tapi berhenti. Tahapan pengujian yaitu unit, integration, system, dan acceptance. Itu menurut Dennis 2012. Unit. Yang pertama adalah menguji PL ataupun modul. Yang kedua, harus dipastikan bahwa desain terperinci untuk setiap unit telah dilakukan dengan benar. Yang ketiga adalah kelas-kelasnya, itu unit namanya. Unit-unit ini bagian-bagian terkecil ya. Lalu ada black box, ada white box. Bedanya kalau black box ini spesifikasi, kalau white box lebih ke arah source code-nya. Integration ini menjelaskan kecacatan. Mungkin ada kekurangan di antar muka, lalu ada di modul-modulnya. Pengujian juga dipadukan dengan arsitektur hingga perangkat lunak bekerja dengan baik. Makanya diintegrasikan. Integration testing yang pertama kita cek interface-nya atau antar mukanya. Yang kedua skenario-nya. Skenario-nya apakah pertama input, betul, lalu proses, apakah yang selanjutnya output. Lalu setelah input apakah bisa dicetak.
Data flow testing adalah proses tahap demi tahap, dan interface testing, sistem interface testing. Kalau tadi kan user interface testing, semua antar muka. Nah, sistem interface testing adalah menguji pertukaran data antar muka. Sistem menguji secara keseluruhan. Yang pertama adalah requirement, berarti apakah sesuai kebutuhan atau belum. Usability, apakah sesuai dengan kegunaan atau belum. Security, nah aman atau tidak. Performance, ini cepat atau tidak. Dan documentation, apakah ada manual booknya mungkin, atau ada cara-cara pemakaiannya. Acceptance, ada alpha, ada beta. Yang alpha adalah memastikan sistem diterima oleh pengguna, sedangkan beta bukan data uji, menggunakan data real. Nah, kalau si beta ini data real, kalau alpha ini adalah memastikan sistem diterima atau tidak. Berarti belum data real ya, bisa jadi si alpha ini. Faults, errors, dan failures. Apa beda yang ketiga? Kalau fault, kesalahan dalam source code. Kalau error, kesalahan dalam logika. Dan failure adalah kegagalan atau output yang tidak betul. Nah, failure class ada transient, muncul input tertentu, atau kegagalan permanen, semua input salah, atau recoverable, memperbaiki secara otomatis. Tadi kalau semua inputan salah, mungkin saja ketika saya mengetikkan kode pelanggan, semua yang dikeluarkan salah, atau kesalahan pada manusianya inputannya. Unrecoverable, tidak dapat memperbaiki secara otomatis dan diinput sesuai dengan kesalahan. Dan corrupting failure, tidak merusak data, dan corrupting atau yang merusak sistem data. Pengujian aplikasi web ini adalah serangkaian aktivitas. Lagi-lagi kalau pengujian itu untuk menemukan kesalahan, mungkin di navigasi, mungkin di fungsi atau aplikasi webnya juga, atau keamanannya. Web.app ini adalah browser berada di workshop klien, lalu terhubung ke server melalui LAN atau jaringan luas, atau WAN, bebas, lokal atau WAN, itu web.app. Lalu ketika server menerima permintaan dari klien, maka permintaan dikirim ke server lagi, seperti perdagangan, transaksi perdagangan, dan sebagainya. Nah, proses backend juga ada di web.app ini untuk melakukan proses batch dan menangani transaksi volume tinggi. Ini wajib ada ya, kalau misalkan transaksinya tinggi. Misalkan ketika perbankan itu biasanya transaksi tinggi ya. Nah, diproses melalui internet, akhirnya diperbarui ke akun pelanggan dan ditampilkan dalam proses backend. Pengujian web app. Nah, ini dia do-nya, dilakukan revoke. Ini kalau yang pertama teks 1, memilih atau mengklik web basics. Lalu yang kedua diuji, setelah dibuat diuji, setelah itu diuji apanya? Diuji tools-toolsnya, lalu diuji juga sistemnya. Tools-toolsnya ini adalah perangkatnya. Lalu setelah pengujian benar, maka tampil web yang betul. Atau kalau pengujian salah, maka diulang lagi. Itu pengecekannya. Teks 1 ini yang dicek apa saja, ada seperti tadi ya, keandalan, kompatibilitas, kinerja, seperti yang tadi sudah saya sebutkan semua. Lalu teks 2 select web based test, ada unit, ada integrated system, acceptance, performance, mirip dengan yang tadi, regression yang tadi. Unit ini per komponennya, integrated ini untuk pertukaran data, sistem ini mencakup semua. Acceptance ini kalau ada kata-kata acceptance berarti end usernya. Performance ini adalah kinerjanya. Lalu loadnya, puncak transaksi, dan regression bagian aplikasi yang tidak berubah berfungsi dengan benar. Usability adalah aplikasi mudah dipahami dan dinavigasi, sedangkan compatibility fungsi aplikasi berjalan dengan benar. Lalu teks 3, tools-toolsnya yang diuji apa saja, ada HTML tools, site validation tools, load stress, dan test case. Jadi kalau HTML, kalau site-nya berarti aplikasi webnya, kalau load-nya berarti loadingnya, kalau test case berarti transaksinya. Test web based system, ada organizing, test plan, lalu setelah diorganisasi, diuji, diverifikasi, lalu divalidasi,
dianalisis ke user akhirnya, operasinya, lalu diimplementasi. Setelah diuji coba, diimplementasi. Metode pengujian sistem ada white box, ada black box. Apa bedanya white box dengan black box? Kalau white box, kita lihat di sini, kelebihannya adalah untuk kesalahan logika, untuk ketidaksesuaian asumsi, dan untuk kesalahan ketik itu white box. Kelemahan white box adalah strategi yang tergolong boros karena melibatkan sumber daya yang besar. Karena dia banyak yang dicek, maka sumber dayanya harus besar. Sedangkan black box, penguji perangkat lunak dari segi spesifikasi, dari segi fungsional saja tidak, semuanya tidak terlalu besar. Kelebihannya, subsetnya menemukan cacat dan memaksimalkan testing investment. Kelemahannya tester tidak pernah yakin apakah benar-benar lulus uji karena hanya sebagian-sebagian saja diuji, tidak seperti white box tadi semuanya. Perbedaan white box dan black box. White box ini harus benar-benar orang yang mengetahui aplikasi tersebut. Dan yang kedua, dia juga menyangkut keamanan, lalu kinerja. Dan yang ketiga, itu adalah seiring dengan tahapan pengembangan. Jadi dengan tahapan pengembangan lalu diuji juga dengan white box. Kalau black box ini pengujinya bebas siapa aja. Jadi yang paling bagus ini memang white box ya, karena dia diuji semua walaupun menggunakan biaya yang besar dan harus mungkin membayar orang. Yang kedua adalah pengujian berdasarkan apa yang dilihat. Jadi kalau fungsionalitasnya misalkan tombol save salah jadi edit, nah itu apa yang kita lihat. Dilakukan setelah white box, tapi kebanyakan kalau TA ini hanya black box saja karena nggak mungkin ada white box ya, karena harus ada penguji yang benar-benar ahli. Ini contoh pengujian black box, ada tombol login. Nah ini skenario-nya username password tidak diisi, lalu test case-nya admin password kosong. Ini hasilnya adalah menolak, muncul pesan seperti ini, periksa username dan password, lalu PC HP sesuai dengan harapan valid. Nah yang kedua, username dan password dikosong, lalu password admin sama username dan password, berarti sesuai ya. Dan yang ketiga adalah diisi admin, lalu passwordnya Maruko, passwordnya salah, maka periksa lagi, berarti sesuai dengan yang diharapkan. Jadi jika black box ini, jika setiap tombol, setiap comment button, contohnya tadi comment button login, kalau kita memasukkan, kita coba-coba inputnya salah, itu harus menampilkan yang salah juga, tidak boleh masuk. Jangan kalau kita input salah tetapi pada akhirnya boleh masuk, nah itu namanya tidak valid. Bagaimana pemeliharaan sistem ini? Yang pertama adalah sistem kesalahannya diperbaiki. Lalu setelah diperbaiki akan mengalami perubahan-perubahan karena biasanya si pengguna banyak permintaan baru karena mungkin banyak kesalahan. Yang ketiga, perubahan bisnis. Ya mungkin awalnya memakai C++ lalu pengen berubah menjadi web. Dan yang keempat, sistem perlu ditingkatkan tadi, C++ menjadi web. Jadi ada peningkatan sistem. Jenis pemeliharaan ada korektif, ada adaptif. Kalau korektif adalah tidak begitu tinggi nilainya karena hanya mengkoreksi kesalahan beberapa saja. Kalau adaptif harus sesuai dengan lingkungannya dan nilainya tinggi, harus memenuhi persyaratan pemakai baru, harus sesuai dengan si user yang baru. Ada penyempurnaan, dan penyempurnaan ini adalah kalau misalkan si aplikasi sudah berjalan lalu mungkin ada penambahan kesalahan sedikit, nah itu penyempurnaan. Atau mungkin di kinerjanya. Preventif ini adalah mengungkap, mengantisipasi permasalahan pencegahan. Nah ini contoh pemeliharaan sistem, ada spesifikasi, ada server, ada klien. Kalau server harddisknya 500, RAM-nya 4, kalau klien 1 harddisknya 20, koneksinya juga pun lebih cepat di server. Lalu monitornya sama, keyboard mau sama, hanya CPU dan koneksinya. Contoh pemeliharaan sistem juga, sistem operasinya server biasanya dengan Linux itu lebih bagus karena tidak gampang mungkin dihack, di-crack orang. Kalau klien pun dengan Linux itu lebih bagus. Aplikasinya ini aplikasi web server, lalu aplikasi web. Jadi jangan kebanyakan aplikasi, kalau di server hanya yang dibutuhkan saja.
Studi kasus dilakukan pengujian terhadap web e-commerce produk unggulan desa. Pengujian dengan black box. Kita lihat di sini ada web e-commerce. Sebentar, saya besarkan dulu. Nah, ini ada tombol masuk ya. Lalu kasus hasil coba, data masukan, user, tema, adminku mampu menampilkan, berarti benar, berarti oke. User bebas, password bebas, tidak menampilkan, berarti oke. Itu contoh black box. Lalu selanjutnya pengujian modul transaksi. Nah, ini kita lihat form informasi penagihan. Yang diharapkan adalah sistem mampu melakukan validasi apabila item isian nama depan, nama belakang kurang dari 2 karakter, alamat jalan kurang dari 5 karakter, intinya karakter yang diharapkan itu berkurang, maka ada muncul notifikasi kesalahan. Nah, ini bagaimana cara membuatnya, itu di program, tidak bisa secara otomatis kalau tidak kita membuat programnya. Pengiriman juga sama, validasinya. Validasi ini adalah sesuai karakternya ya. Lalu pembayaran, menampilkan notifikasi kesalahan apabila tidak memasukkan kode kupon. Jadi wajib memasukkan kode kupon sebagai primary key. Lalu ulasan pesanan. Ulasan pesanan adalah menampilkan ulasan pesanan berupa data pengiriman, penagihan, metode pengiriman, cara pembayaran, detail pesanan, dan biaya. Itu semuanya. Yang selanjutnya, pengujian modul transaksi ini jika ada kesalahan. Nah, ini juga kesalahan juga, form pemesanan juga jika ada kesalahan. Form pemesanan, oh ini ya form pemesanan sudah berhasil ya. Itu tadi sudah diuji. Melakukan pengujian sesuai dengan kasus yang diberikan oleh dosen. Nanti untuk latihannya, pengujian sesuai dengan kasus yang diberikan oleh dosen. Berarti kalian melakukan studi kasus dari sistem input pelanggan. Nah, kalian boleh searching di internet form input pelanggan. Itu banyak sekali. Jadi nanti kalian membuat black box. Black box itu seperti di slide yang sebelumnya. Sebentar. Kalian cek dulu. Nah, seperti ini contoh pengujian black boxnya di input form pelanggan. Dikerjakan lalu di input di G Drive, linknya di kopas ke MyBase. Saya akhiri dulu. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.